itu saya lihat sendiri ya, itu kopi ya Pak, baru bikin, masih panas Pak ya, diminum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara CLDK, cerita lain di sekitar kita. Malam ini berhubung teman kita tidak bisa hadir, jadi video kali ini gua yang akan membawa acara ini. Oke, di kesempatan malam ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial ya. Apa kabar Bang Apoy? Alhamdulillah Pak, baik. Dengar-dengar katanya punya cerita horor ya? Boleh dikatakan seperti itu Pak. Gak usah berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Jadi gimana Bang Apoy ceritanya? Awal mulanya saat saya berencana dan keluarga berencana untuk menebang pohon bambu di makam keluarga saya. Akhirnya saya dan keluarga meminta jasa kepada tetangga saya untuk menebang pohon bambu tersebut Pak. Proses penebangan pohon bambu tersebut memakan waktu hingga 2 minggu Pak, boleh dikatakan. Nah, kejadiannya ini Pak, setelah 2 minggu kejadian tersebut, sang penebang bambu jatuh sakit. Keluarga saya melongok ke rumah penebang pohon itu Pak. Saya setelah melongok ke rumah penebang bambu tersebut Pak, lama-kelamaan terdengarlah biasa ya berita tentang meninggal dunia. Setelah itu, setelah kematian bapak yang nebang pohon bambu itu, di kampung saya terdengar ada yang jerit-jerit Pak, dan saya pun ke bapak saya sama saya ke sana. Katanya gini, kenapa rumah saya ditebang? Yang dirasuki oleh tetangga saya itu katanya penghuni dari pohon bambu tersebut Pak. Sesudah itu pihak keluarga yang di sini langsung memanggil orang pintar. Lalu setelah itu alhamdulillah membaik tuh Pak. Malamnya itu saya seperti diteror Pak. Diterornya tuh gini Pak, ibaratnya waktu jam berapa ya, ibaratnya kan kalau saya Pak pribadi kan ya. Kalau saya pribadi tidur tuh suka ibaratnya larut malam. Nah, larut malam gitu ya. Saya di situ ini Pak, menutup pintu depan rumah saya. Pintu gerbang saya. Setelah itu saya lekas masuk dong. Ya. Lekas masuk untuk mengunci. Nah, setelah saya di dalam rumah, saya tiba-tiba mendengar suara pintu didobrak-dobrak. Saya langsung keluar. Pas di luar, saya itu nggak ada siapa-siapa. Tidak ada orang Pak. Saya pun mulai ketakutan dong ya. Saya ketakutan, saya ke dalam langsung Pak. Saya bergegas ke dalam. Nah, setelah itu saya merasa ini Pak, merinding tuh Pak, merinding. Dan ini di atas genteng itu, di atap itu terdengar suara naburin pasir. Iya, saya mendengar itu langsung saya di atas rumah saya. Nah, nggak tahu itu
Mungkin setiap hari Pak saya Dengar. mendengar itu semenjak kejadian dari penebangan ini. Penebangan pohon bambu itu setiap hari. Setelah pasir itu saya dengar dari atas rumah saya sampai inilah Pak, ibaratnya bulu kuduk saya berdiri semua Pak. Saya sampai tidak bisa tidur di situ Pak. Gitu. Diteror jadinya ya. Iya Pak. Hingga sampai saya bisa tidur itu jam 7-an. Jam 7 pagi. Jam 7 pagi saya. Di situ saya merasa setiap malam tuh kayaknya ya Pak, waktu hari H itu yang dirasain tuh kayaknya itu dekat saya Pak. Ini kan kamar saya kan ada bangkunya nih. Jadi saya ngerasanya dia tuh duduk di atas bangku tersebut. Lihat muka saya gitu. Ngerasa nggak mau oleh sosoknya apa gitu? Kalau sosoknya diibaratkan laki-laki kayaknya Pak. Laki-laki diibaratkannya. Posturnya boleh bisa lebih jelas? Kalau lebih jelasnya mungkin kayak orang dulu gitu Pak. Dari setelah itu saya akhirnya mendengar lagi. Setelah beberapa lama, tetap saudara saya yang dekat rumah dimasuki juga sama yang penunggu pohon bambu tersebut. Itu pun prosesnya 2 kali Pak. Jadi sore saya mau kerja nih Pak. Saya mau kerja sore nih. Iya. Itu udah kemasukan. Apalagi saya mau lihat juga pasti arahnya dia nyalahin saya. Soalnya saya ikut berkontribusi untuk membantu beliau. Pohon. Dia. Saya malamnya ke situ. Dia nunjuk ya kenapa pohon saya ditebang gitu. Oh jadi kerasukannya tuh sehari bisa 2 kali? 2 kali Pak. 2 kali itu. 2 kali. Sore sama malam. Itu yang malam itu paling parahnya Pak. Yang paling parahnya itu malam sampai jam 12 malam. Sampai jam 12? Dari jam berapa? Dari jam 7 Pak. Dari jam 7 sampai jam 12 malam? Iya. Itu. Sampai ini enggak. Sampai jerit-jerit sudah tetangga tuh pada tahu Pak. Orang-orang sudah pada kumpul di rumah saudara saya. Akhirnya saya pun ingin penasaran masuk. Ya dia ibaratnya nunjuk kenapa diduin. Bilang apa? Kenapa pohon ibaratnya Kenapa tanpa izin menebang bambu itu, pohon bambu? Itu rumah saya. Setelah itu datanglah orang pintar ya untuk mengobati saudara saya. Namanya juga makhluk seperti itu Pak, suka ngeles gitu. Ngeles ibaratnya pengen ibaratnya pengen di ini permintaan dia tuh harus dituruti. Oh jadi si hantunya ini yang ngerasukin ini minta sesuatu yang aneh-aneh. Iya. Permintaannya tuh aneh Pak, saya juga. Apa aja? Kalau nggak salah kopi sama lisong, rokok zaman dulu yang besar. Anda tahu? Tuh saya lihat sendiri ya, itu kopi ya Pak, baru bikin, masih panas Pak ya, diminum. Dia berbicara kepada orang bisa tersebut gini. Pokoknya saya minta pindah. Kata orang pintarnya itu ditanya kembali kepada si jin tersebut, minta pindah kemana katanya. Nah di dekat saya kebetulan Pak nih, di dekat saya nih kebetulan ada sekolahan.
katanya sih ibaratnya dia ingin di situ, tapi dia di situ sudah banyak apa ibaratnya, sudah banyak yang ngisi ibaratnya, semacam ngisi lah istilahnya, makhluk kayak gitu juga. Jadi si hantu ini kan rumahnya kan ditebang. Ya, Jadi pas dia ngerasukin tuh minta dipindahin ke sekolahan. iya, Tapi di sekolahan itu udah banyak yang udah banyak. ngisi. Iya, bahkan ada ketuanya katanya. Ada ketuanya. Dia harus izin katanya. Beres kerasukan itu sampai jam 1, Pak. Malah. Iya, Itu yang keberapa kali mal? yang mana? Yang kerasukan itu yang minta dibalikin, yang minta dipindahin. itu yang pas hari hanya, Pak. Pas hari itu. Iya. Pas hari H, posisinya kan yang satu sore, yang kedua malam itu. Iya. Pas malam itu. Setengah 1. Iya. Setelah itu saya juga apa ya ibaratnya mulai enak, kadang-kadang mencekam gitu, Pak, malam sumpah. Tapi ada juga yang bilang warga sini ada juga bilang katanya ada yang nangis Di mana? di sekitar rumah saya. Depan rumah saya kan ada kali itu. Kadang-kadang ada yang mandi, pas disamperin gak ada gitu. Bingung saya, apakah hantu tersebut gitu, Pak. Saya Yang dari pohon itu. iya, apakah dia nggak didapatkan izin sama penghuni yang sudah lama mungkin. Di sekolahan itu. Iya, makanya dia meneror warga lah gitu. Alhamdulillah tuh, Pak. Setelah kejadian itu. Sejak kejadian itu saya mulai enak lagi. Dulu sini nggak ada yang ini, tapi meneror kepada warga-warga. Jadi nerornya tuh kayak random orang gitu ya. Iya, menerornya ke random, bilangnya. Ke tetangga Mongolis lagi ya. Enggak, tidak. Karena sudah katanya bersihkan dari segi rumah juga sudah nggak tahu juga ya namanya, saya juga orang awam lah beratnya, di pagar inilah. Iya. Dinetralisir lah ya. Iya, dinetralisir begitu, Pak. Nggak tahu juga rumah saya juga. Ya pokoknya lingkungan rumah lah ya. Iya, selingkuhan rumah, tapi sekarang ke warga random gitu. Oke, mungkin Mengoleh punya kata-kata lah yang mau diucapkan atau kata-kata yang mau disampaikan ke pihak keluarga atau pihak yang terkait gitu. Terkait ya saya sih ini, Pak, doanya ya semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terima amal ibadahnya gitu, Pak. Amin. Yang keluarga itu ditabahkan gitu, Pak, dalam kehilangan. Oke, mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini aja. Untuk kalian yang suka dengan konten ini, kalian bisa like, comment, and share biar channel kita makin berkembang. Terima kasih juga buat Bang Apoy. Ya, sama-sama. Udah mampir ke sini. Ya. Oke, untuk kali ini cukup sekian aja. Terima kasih.